Jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Kali ini saya mau sharing atau berbagi ya, apa penyebab aki kapasitasnya tidak lagi 100% atau kerjanya tidak mau lagi 100% ya. Nah, sebelum kita menuju ke situ ya, penyebabnya apa, kita lihat dulu eksperimen berikut ini ya. Nah, di sini saya sediakan aki ini sebagai sumber arus listrik ya. Kemudian bulam ini yang sudah saya siapkan, ini saya sambung yang ini ya, ini. Dan ini bebas ya. Kemudian ini ada kabel yang saya sambung secara paralel nih ya. Ini saya dapatkan kutub positif ya. Kemudian saya siapkan ini air aqua ya, atau sejenisnya. Kemudian ini adalah air aki, dan ini adalah yang agak keruh ya, ini adalah aki zur. Nah, kita akan mengadakan percobaan eksperimen ya, yang ada hubungannya dengan kemampuan baterai ya, atau kapasitas baterai ya, untuk bekerja 100% ya. Nah, oke, sudah saya siapkan juga ini gelas, yang mana gelas plastik ya. Ini nanti akan kita isi dengan aki zur ya, isi dengan aki zur, dan ada gelas yang kita isi air mineral aqua tadi. Kemudian ada juga gelas yang kita isi nanti dengan air aki. Satu lagi yaitu gelas yang akan kita isi air aki sebanyak 50% dan aki zur 50%. Oke bro, kita mulai ya. Sekarang saya mau mengisi gelas yang akan kita isi air mineral atau aqua ini ya. Oke, buka dulu, isi air mineral ya. Oke, saya isi 3/4 saja biar tidak tumpah. Oke, saya taruh sini. Sini dulu, saya tutup kembali. Kemudian saya ambil aki ini, aki zur ya, gelas kita isi aki zur. Nah, yang ini. Oke, jadi ya 3/4 saja ya. Oke, saya taruh sini dulu. Oke, ini saya isi air aki atau air jok-jokan aki ya. Oke, saya isi 3/4-nya saja ya. Oke, taruh sini ya. Kemudian nah, ini kan kita isi air aki 50% tapi separuhnya tadi ya. Oke,
sekian, sudah 50%. Kita tambahkan akisur ya, 50% lagi ya. Oke ya, oke, udah. Ini volumenya hampir sama, 34. Nah, taruh sini ya. Nah, sekarang kita mulai eksperimen ya. Nah, ini air mineralnya saya taruh di paling sebelah kiri. Ini saya masukkan ya kabelnya. Ini air mineral ya, air mineral. Kemudian berikutnya air aki. Nah, masukkan ya sini. Kemudian berikutnya nih 50% air aki, 50% akisur. Oke, ini 50, ini akisurnya paling sebelah kanan ya. Oke. Kita cek kabelnya dulu ya, satu persatu apakah nyala atau tidak. Ujung kabelnya, ujung kabel paling sebelah kiri ya, nyala ya lampu ya. Oke, nyala, nyala. Ini nyala. Oke, berarti ujung kabelnya oke semua ya. Dan kita celupkan ya, ya mundur nih ya. Oke, satu. Oke, sekarang kita lakukan eksperimen ya, satu persatu ya. Kalau ujung kabel ini yang satu ini saya celupkan, nanti mana yang menyala dan mana yang mati, atau mana yang menyala lebih terang, atau mana yang menyala kurang terang. Kita lihat satu persatu. Kita lihat dari, kita celupkan di airnya ya. Kita lihat. Nah, ini menyala. Ini adalah kita celupkan di akizurnya ya. Ini 100% akizur tadi. Nah, di situ timbul gelembung-gelembung ya. Jadi di situ terjadi reaksi ya. Lihat ya, bisa dilihat lebih dekat. Nah, di situ terjadi gelembung-gelembung ya. Nah, tadi yang kita isi akisur, dan kita pindah ke yang kita isi 50% akisur, 50%. Nah, ini juga menyala ya. Lihat, menyala. Kita lihat yang kita isi dengan air aki, air aki saja. Nah, ini tidak menyala ya, tidak menyala. Dan yang kita isi dengan ini air mineral
ini juga tidak menyala ya, tidak menyala, juga tidak terjadi gelembung-gelembung ya. Nah, kita lihat kalau yang AkiZur tidak menyala, tapi di situ timbul gelembung-gelembung ya. Berarti juga ada aliran listrik, tetapi tidak mampu menyalakan lampu ya. Kalau yang ini kita ulang ya. Nah, ini yang campuran AkiZur 50% ya, kemudian air aki 50%. Di situ timbul gelembung ya, dan lampunya nyala. Kita bandingkan dengan yang AkiZur murni ya. Nah, ini nyalanya paling terang dan juga timbul gelembung-gelembung ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita bahas satu persatu. Nah, mengapa tadi yang AkiZur ini ya, ini nyalanya paling terang ya, karena AkiZur ini mempunyai kandungan ya, atau terbuat dari air suling, air murni 64% air murni dan 36% asam sulfat ya, pekat ya. Kemudian ini saya lompati dulu. Kemudian air aki ini ya, tadi yang timbul gelembung tapi tidak menyala ya, ini adalah terbuat dari air murni atau air suling ya. Bedanya kalau AkiZur tadi itu kadar sulfatnya, asam sulfatnya ya, itu 36%, tapi di sini air aki ini kadar asam sulfatnya hanya 2%, sekitar 2%, jadi sangat kecil. Nah, sehingga akan terjadi perbedaan tadi. Nah, asam sulfat pekat atau yang 36% ini, dia daya hantar listriknya tinggi, lebih tinggi ya dari ini air aki, karena air aki ini kadar sulfatnya hanya 2%, sedangkan ini ya AkiZur itu kadar sulfatnya 36%, sisanya adalah air murni. Nah, kemudian ini adalah campuran dari air aki dan AkiZur ya, dimana air akinya 50%, AkiZurnya juga 50%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan AkiZur yang 100% murni ini ya, kadar sulfatnya besar yang AkiZur. Oleh karena itu nyalanya lebih terang untuk AkiZur. Kemudian ya, di air mineral tadi ya, dari percobaan lampu tidak menyala dan tidak timbul atau tampak gelembung-gelembung ya. Karena di sini yang mengandung airnya hanya mengandung mineral tapi tidak mengandung sulfat ya, asam sulfat ya, sehingga daya hantar listriknya ini adalah paling lemah ya. Ya oke, kita lanjutkan. Nah, kita tadi mau membahas ya, mengapa aki itu kerjanya atau kapasitasnya tidak 100% ya.
lagi. Nah, kerja aki atau kapasitas aki itu tergantung dari dua faktor utama, yaitu faktor platnya baik positif atau negatif. Yang kedua adalah faktor larutan elektrolitnya. Nah, larutan elektrolit untuk baterai itu adalah ini, asam sulfat ya, atau akizur. Jadi larutan asam sulfat atau akizur 36% akizur, 64% air suling. Nah, kalau kita menggunakan aki dalam jangka waktu tertentu ya, karena tadi timbul gelembung-gelembung ya, dan juga di dalam baterai ya, itu kalau ada reaksi tentu timbul panas. Nah, sehingga air aki ini ya ada kemungkinan menguap ya. Jadi menguap, karena menguap pastinya zat yang ada di dalam itu akan ada yang ikut keluar. Jadi aki biasanya punya lubang ventilasi. Nah, dan yang keluar menguap itu satu ya, pump air ya. Nah, di mana di situ juga kemungkinan sulfatnya ada yang ikut menguap ya. Selain ketika baterai itu dipakai sulfatnya nempel di plat ya, itu kemungkinan ada yang menguap. Nah, sehingga lama-kelamaan kadar sulfat ini yang ada di dalam aki ya, itu juga berkurang. Nah, inilah yang menyebabkan kapasitas baterai menurun. Nah, sehingga kalau kita ini biasanya kalau ngejoki ya, joki apa larutan elektrolit, kita tambahkan air aki. Nah, akan tapi di sini nanti lama-lama ini kita tidak tahu ya persis ya kadar sulfat yang menguap itu apakah mampu dikompensasi oleh sulfat yang ada di air aki. Kalau tidak mampu atau lebih banyak yang keluar daripada yang kita isikan, maka ini baterai ini nanti ya kapasitasnya bisa menurun ya. Jadi kapasitas bisa menurun itu karena sulfatnya ada yang ikut menguap ya. Walaupun kita joki terus, lama-lama juga menguapnya yang menguap banyak daripada yang sulfat yang kita isikan. Nah, jika itu karena sulfatnya sedikit ya, maka itu tadi daya hantarnya juga berkurang ya. Kalau daya hantarnya juga berkurang, nanti suplai ke ban juga arusnya berkurang. Nah, itulah salah satu penyebab ya mengapa aki itu kapasitasnya tidak lagi 100% yang dipengaruhi tadi oleh larutan ya, dimana larutan tadi terkandung asam sulfat ya. Oke, sekedar tambahan bahwa yang memengaruhi kapasitas atau kemampuan dari baterai atau jumlah muatan yang bisa disimpan baterai dan disalurkan itu tidak hanya tergantung dari larutannya, tapi juga tadi saya bahas platnya ya. Semakin banyak atau luas plat yang terendam oleh cairan elektrolit, maka akan semakin besar kapasitasnya. Kalau semakin turun ya, berarti nanti kapasitasnya juga semakin turun ya. Nah, hal ini bisa terjadi ketika Anda cuci ya,
atau ketika plat-plat ini pada rontok jatuh ke bawah ya dan terpisah dengan platnya, jadi ini nanti akan mengurangi daya hantar dari baterai sendiri ya. Kemudian juga ketika kita kuras, misalnya kita kurasnya panas, kita mengeluarkan pasti keluar serbuk-serbuk plat yang bercampur dengan air ya, air aki ya. Nah, sehingga itulah yang mengurangi kapasitas dari baterai. Jadi kalau baterai itu kita rawat, kita perbaiki dengan dikuras ya, itu juga tidak akan kembali lagi 100% kapasitasnya. Oke bro, itu tadi dua faktor yang mempengaruhi kerja atau kapasitas dari baterai ya. Yang pertama adalah kondisi cairan elektrolitnya, yang kedua adalah kondisi platnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.